Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saluran Misteri. Kali ini saya Adi Aryanki akan membagikan sebuah kisah untuk kalian semua. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah konten horor yang berujung petaka. Jadi ada beberapa anak muda yang mereka sengaja membuat konten horor yang akhirnya berujung celaka. Jadi cerita ini merupakan cerita kiriman dari narasumber. Bagaimana? Kalian penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Nah, ngomong-ngomong, kebetulan di penulisan kali ini ada salah seorang kerabat jauh yang kasih masukan cerita horor buat kita ya teman-teman. Jadi di Malang ada salah satu rumah sakit yang katanya udah lama mangkrak dan emang terkenal angker dan ya tentu saja sangat menyeramkan. Di sisi lain sebut saja namanya Niko, Randi, Salwa, dan Kun-Kun. Ya semua nama sudah disamarkan. Mereka 4 sekawan yang bisa dibilang remaja tanggung yang baru lulus SMA mencoba peruntungan dengan membangun channel yang bertema penampakan horor, namun dibalut dengan setting dan juga gimmick. Jadi konsepnya semacam explore tempat angker, terus mereka pun membuat settingan, ada penampakan dan suara-suara yang sebenarnya olah mereka sendiri. Namun apa sebagian mereka baru saja ingin memulai konten YouTube-nya, ternyata salah seorang dari mereka ikut terculik ke dalam alam lain. Dan gadis yang bernama Salwa ini kesurupan sampai 7 hari 7 malam lamanya. Duh, niatnya mau buat konten explore tempat creepy kok malah dapat petaka. Lalu gimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, langsung saja kita mulai ceritanya. Sekitar 1 minggu yang lalu, aku baru saja mendapat DM dari salah seorang teman SMP-ku saat aku bersekolah di Malang yang bernama Riko. Sempat agak kaget Riko tiba-tiba memfollowku dan mengirimkan pesan singkat melalui DM. Seperti pada umumnya, teman yang sudah lama tidak berkomunikasi, Riko kemudian sedikit berbasa-basi menanyakan kabarku dan juga sebaliknya. Percakapan itu lalu berlanjut menceritakan kegiatan-kegiatan serta kesibukan apa saja yang sedang kita masing-masing lakukan. Hingga pada akhirnya, aku menanyakan bagaimana keadaan keluarganya sekarang. Riko lalu menceritakan jika kini ia sedang menghadapi sebuah masalah. Adik bungsunya yang bernama Salwa baru saja sembuh dari sakit non-medis saat ia diajak oleh teman-temannya membuat konten horor di salah satu rumah sakit mangkrak yang ada di kota Malang. Aku yang masih tidak paham dengan ucapan Riko lalu kemudian menegaskan kembali apa hubungannya antara sakit non-medis adiknya itu dengan rumah sakit mangkrak tersebut. Riko lalu membalas pesanku dan mengatakan jika nanti aku ada waktu senggang, ia ingin meminta waktu aku untuk berbicara di telepon saja untuk menceritakan kronologisnya. Singkat ceritanya, setelah waktuku agak senggang, aku mencoba menelepon Riko untuk berbicara langsung. Tanpa banyak basa-basi, Riko ini dalam sambungan telepon langsung menceritakan pengalaman adik bungsunya itu, yaitu Salwa Fatimah, adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Ingat, nama sudah disamarkan ya teman-teman. Sebagai anak yang paling bungsu, Salwa ini mempunyai sifat yang manja dan memang terbuka. Salwa ini gak malu-malu untuk curhat sama kedua abangnya yaitu Riko dan Hanif mengenai masalah percintaan maupun mimpi-mimpi dan keinginan yang akan ia raih. Salah satu contohnya, sejak Salwa masih bersekolah SMA, ia selalu menceritakan kepada kedua kakaknya itu jika kelak ia ingin menjadi seorang konten kreator terkenal seperti misalnya Ria Ricis. Salwa sebenarnya sudah membuat channel YouTube-nya sendiri dengan tema sederhana yaitu tentang Shopee Haul, OOTD murah, make up, dan lain-lain. Namun, mungkin karena tema yang seperti itu sudah banyak dan menjamur di pasaran YouTuber Indonesia, secara otomatis subscriber dan juga viewersnya itu yang diperoleh Salwa masih sangat minim. Sang kakak tertua itu yaitu Riko sudah seringkali menasihati Salwa untuk fokus saja menimba ilmu
Dan setelahnya Salwa bekerja formal daripada harus mengurusi channel YouTube-nya itu. Tapi namanya ya karena niat Salwa sudah bulat menjadi konten kreator, Salwa masih terus menggeluti hobinya tersebut. Sampai lama-kelamaan Salwa sendiri merasa tekor karena harus membeli peralatan di Shopee untuk dibuatkan konten. Sang kakak kedua yaitu Hanif lalu memberi masukan kepada Salwa jika lebih baik membuat konten horor saja, karena materi yang didapat itu lumayan banyak dan tidak harus banyak mengeluarkan uang. Salwa pun akhirnya mengikuti masukan dari sang kakaknya itu. Setelah Salwa lulus SMA, ia mengajak serta Gun, Niko, dan juga Randi, teman sekelasnya dulu, untuk join membuat sebuah konten horor. Namanya juga konten horor baru, penontonnya pun masih sedikit, dan konten horor yang disuguhkan oleh Salwa dan kawan-kawannya terbilang belum 100% matang. Dari mulai storytelling cerita hantu sampai dengan penelusuran tempat-tempat angker di sekitar kota Malang sudah Salwa serta ketiga temannya lakukan. Namun hasil views dan juga subscriber yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Salah satu dari ketiga orang sahabat Salwa yaitu Randi lalu menyarankan untuk membuat konten penelusuran dengan gimmick settingan penampakan hantu untuk memancing views supaya bisa cepat termonetisasi. Gimana kalau kita buat aja settingan di tempat-tempat angker? Pasti bakalan viral dan juga bakalan laku deh kayaknya, cetus Randi. Gun yang sebenarnya penakut sempat keberatan jika harus menyamar menjadi sosok-sosok mengerikan apalagi di tempat-tempat angker. Namun karena Randi dan juga Niko yang terus membujuk, akhirnya Gun bersedia. Berbeda dengan Gun, Salwa yang mendengar masukan dari Randi langsung setuju dan mengusulkan secara bergantian di antara mereka untuk menyamar jadi setan. Dan seorang lainnya membuat suara-suara seolah itu adalah ulah perbuatan setan. Sesudah rampung materi yang dipersiapkan, Salwa dan juga kawan-kawan langsung mendatangi sebuah pabrik gula terbengkalai yang ada di kota Malang. Sesamanya di sana, Salwa langsung membagi tugas. Salwa yang sebagai host, Gun yang penakut sebagai kameramen, Niko menjadi sosok pocong, dan Randi membuat suara-suara horor settingan. Malam itu mereka semua berhasil syuting dan berhasil membuat sebuah gimmick dalam konten video YouTube mereka. Setelah melalui proses editing seadanya oleh Gun dan berhasil diupload, ternyata video tersebut cukup banyak menarik minat penonton. Salwa dan juga teman-temannya itu menjadi ketagihan untuk membuat konten-konten settingan tersebut. Salah satunya tempat yang akan mereka jelajahi kemudian adalah rumah sakit terbengkalai yang ada di kota Malang, yang konon katanya rumah sakit tersebut banyak terisi oleh hawa-hawa negatif bekas pasien yang telah meninggal dunia, terutama di bagian kamar jenazah. Kali ini yang bertugas menjadi setan adalah Salwa sebagai kuntilanak dan Gun yang bertugas sebagai pocong, serta Niko yang menjadi kameramen dan Randi sebagai hostnya. Mereka tidak tahu jika perbuatannya itu akan menjadi sebuah malapetaka, terutama bagi Salwa dan Gun yang menjadi hantu. Sebelumnya Salwa dan kawan-kawan sudah melakukan briefing untuk pematangan konsep sebelum pengambilan video di malam harinya. Rencananya, Salwa akan bersembunyi dan menampakkan diri di ruang bekas operasi, dan Gun si penakut akan ada di bekas kamar jenazah. Di tengah penelusuran pun Randi si host akan dibuat seolah-olah kesurupan setelah melihat dua penampakan, yaitu yang pertama kuntilanak yaitu Salwa dan pocong yaitu si Gun. Dalam keadaan chaos itu, rencananya si kameraman akan panik dan berlari mencari pertolongan. Setelah semuanya dipersiapkan secara matang, mereka semua pun kembali ke rumah sakit terbengkalai itu tepat pukul 12 malam. Salwa dan juga Gun yang sudah mempersiapkan diri dengan balutan kostum pun segera menempati ruangan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Randi dan juga Niko pun langsung bergerak mengeksplor rumah sakit tersebut. Namun, baru saja mengeksplor di bagian bangsal rumah sakit, Randi dan juga Niko dikejutkan dengan penampakan sosok Salwa si kuntilanak. Randi yang menyangka itu adalah sebuah improvisasi akting dari Salwa kemudian langsung berpura-pura lari menuju ke ruang bagian lain. Yang nyatanya, kini ia pun melihat sosok si pocong si Gun ini. Randi pun sempat heran manakala ia melihat kedua temannya itu berada di tempat yang bukan seharusnya. Namun karena kamera yang terus merekam, Randi langsung kembali berakting pura-pura kesurupan
Sampai pada bagian klimaks dari videonya, Niko si kameramen utama memperlihatkan dirinya panik, mencari bantuan dan menghentikan rekamannya. Sesudah dirasa berhasil mengambil video untuk konten, Niko dan juga Randi pun menunggu-nunggu kehadiran dua temannya yang tidak kunjung datang. Lah, si Kun Kun sama si Salwa mana? Kok mereka nggak datang-datang? Kan seharusnya tadi mereka tahu kalau kita sudah selesai pengambilan video, tanya Niko kepada Randi. Aku yang nggak tahu kok kemana mereka. Malahan tadi sempat kaget mereka itu berdua kok bisa muncul di tempat yang berbeda. Kan sudah di briefing kalau Salwa di bagian ruang operasi dan Kun Kun di bagian kamar jenazah. Bu, ya kalau ada improvisasi kayak gini kan kenapa gak diomongin di awal sih pas lagi briefing? Jawab Randi yang juga heran dengan tingkah laku Salwa serta Kun Kun. Saat menunggu-nunggu kedatangan Salwa dan juga Kun Kun kembali, ternyata Niko beserta Randi ini mendengar suara jeritan dan kemudian suara tangis perempuan dari dalam rumah sakit. Sontak mereka berdua langsung berlari ke arah suara yang ternyata di sana masih ada Salwa sedang terduduk di sudut ruangan sambil menutup matanya. Ayo pulang, aku nggak mau kesini lagi, nggak mau, ucapnya sambil menangis histeris. Randi dan juga Niko heran ketika ia melihat Salwa yang asli masih ada di ruangan operasi. Jika benar ini adalah Salwa yang asli, berarti di ruang bangsal pasien tadi adalah penampakan nyata kuntilanak yang baru dilihat oleh Randi. Perasaan mereka berdua pun semakin tidak karuan manakala melihat kondisi Salwa yang masih terus menangis dan tidak mau berhenti. Niko lalu menyuruh Randi untuk menjemput Kun Kun di ruang jenazah, sedangkan dirinya menenangkan Salwa yang masih menangis di dalam mobil. Dengan agak takut-takut dan juga khawatir, Randi segera berlari sambil menteriakkan nama Kun Kun ke dalam rumah sakit mangkrak tersebut. Begitu Randi membuka kamar jenazah, ia kaget bukan main. Ternyata sahabatnya Kun Kun sudah tidak nampak ada di sana dan hanya menyisakan sehelai kain kafan yang dipakai oleh Kun Kun untuk proses syuting saja yang masih tertinggal. Randi langsung berteriak-teriak sambil agak berlari menyusuri rumah sakit itu lagi. Ia berpikir mungkin saja si Kun Kun yang penakut ini kabur dan bersembunyi di tempat lain. Namun setelah kurang lebih 15 menit, Randi mencari-cari Kun Kun. Randi tidak juga menemukan Kun Kun. Randi langsung berbalik menuju ke mobil milik Niko. Tapi di sana ia melihat Niko sudah ada di luar mobil yang mukanya terlihat panik. Mana Kun Kun? Tanya Niko. Gawat, Kun Kun gak ada, jawab Randi setengah ngos-ngosan karena sudah berlarian memutari rumah sakit mangkrak itu mencari Kun Kun. Salwa kesurupan Randi, jawab Niko sambil membuka pintu mobil dan memperlihatkan keadaan Salwa yang menangis dan sesekali cekikikan kuntilanak. Aduh, gimana ini? Kita antar Salwa ke rumahnya atau kita bawa ke Pak Deko aja dulu untuk disadarin? Tanya Randi yang masih panik. Udah bawa pulang dulu aja ke rumah Salwa. Lagian jam segini Pak Demo pasti udah tidur toh, iya kan? Ya sudah, besok kalau masih kesurupan baru dibawa saja ke rumah Pak D. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Randi dan juga Niko segera mengantar Salwa dalam keadaan yang masih kesurupan pulang ke rumahnya. Di sana mereka disambut oleh orang tua Salwa dan juga kedua kakaknya, yaitu Riko dan Hanif, untuk mencoba menyadarkan Salwa dengan doa-doa sebisa mereka dan menyipratkan Salwa dengan air cucian beras. Hal itu rupanya cukup berhasil menyadarkan Salwa. Salwa yang masih terlihat amat syok, ia enggan untuk berkomentar tentang peristiwa yang dialaminya saat di rumah sakit. Sesudah keadaan dirasa kondusif, Niko serta Randi ini dini hari itu masih berniat untuk kembali ke rumah sakit mangkrak tersebut untuk kembali memastikan jika Kun Kun masih ada di sana. Ayo coba lihat lagi ke dalam, barangkali si Kun Kun masih ada di sana, ajak Niko. Randi yang sudah mencari Kun Kun kemudian menjelaskan jika ia sudah berkeliling rumah sakit kosong itu, namun memang Kun Kun tidak ada di sana. Aku itu sudah muter-muter tadi itu Nik, tapi memang tidak ada. Kalau nggak percaya, giliran kamu lah yang sekarang yang cari Kun Kun. Mungkin Kun Kun udah pulang ke rumahnya. Coba aja besok kita datengin rumah Kun Kun, jawab Randi agak malas. Dengan modal nekat dan memberanikan diri,
Niko keluar dari mobil sendirian serta mencoba mencari Kun-kun ke dalam rumah sakit itu. Dalam hatinya, masih yakin jika Kun-kun sebenarnya masih ada di sana. Niko perlahan mengamati bagian-bagian ruangan yang dilalui saat penelusuran. Tapi belum sampai ia selesai menuju ke ruang kamar jenazah, Niko ini merasa punuknya itu dingin seperti ada tiupan angin, dan di telinganya ini jelas terdengar suara Kun-kun minta tolong. Niko sempat berkali-kali memanggil-manggil nama Kun-kun dan mengikuti sumber suara itu. Ternyata bukannya bertemu dengan Kun-kun, Niko malah melihat sekelebat bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah yang menyala. Niko seketika seperti lemas kakinya dan tidak bisa bergerak. Untuk sesaat ia kemudian mengingat surat-surat pendek yang ia hafalkan serta mencoba berlari sekuat tenaga menuju keluar rumah sakit. Ayo pulang, jawab Niko sambil masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, Niko ini benar-benar wajahnya pucat sekali dan keluar keringat dingin banyak sekali. Niko pun menceritakan jika barusan tadi itu ia melihat sesosok siluet bayangan hitam yang ada di rumah sakit itu. Namanya juga rumah sakit mangkrak, udah pasti ada penunggunya. Apalagi sekarang sudah jam 3 lewat mau jam 4 pagi, jawab Randi. Waktu kemudian berlalu sampai dengan pukul 12 siang handphone Randy ini berdering. Terlihat di layar HP kakak Salwa yang menelepon. "Salwa kesurupan lagi, Ran," ucapnya di seberang sana tanpa basa-basi. Randy yang masih setengah mengantuk, ya karena baru terbangun, langsung menjawab. "Loh, kok bisa kesurupan lagi, Mas?" "Ya sudah, nanti aku ke rumah Salwa, aku ajak ke padeku," ucap Randy spontan. Randy mulai agak panik mendengar ucapan kakak Salwa di telepon. Randy segera bergegas menuju ke rumah Pak D-nya yang kebetulan tidak begitu jauh dari rumah Randy. Tapi apesnya Pak D Randy ini sedang ada acara kegiatan tablik akbar mengisi khotbah ceramah di luar kota yang mungkin diperkirakan akan kembali dalam waktu beberapa hari ke depan. Jadi Pak D-nya Randy ini memang dikenal sebagai kiai sekaligus orang pintar di kampungnya ya teman-teman. Beliau pun ya sering dipanggil mengisi ceramah-ceramah dan mengobati penyakit non-medis ke daerah-daerah. Randy lalu mencoba menelepon kembali kakak Salwa jika padanya sedang ada acara di luar kota. "Ya sudah kalau begitu, nanti Salwa kita coba bawa ke orang pintar lain," jawab Randy di telepon. Begitu telepon itu berakhir, tidak lama masuk lagi panggilan lain dari Niko. "Ran, gawat, ibunya Kun-kun barusan telepon. Dia tanyain Kun-kun, kok sampai sekarang belum pulang?" "Aku jawab aja semalam Kun-kun sudah pulang sendiri," ucap Niko panik. Seketika, tubuh Randy ini seperti tersambar petir mendengar kabar Kun-kun dari Niko. Randy pun menjelaskan kepada Niko jika baru saja ia ditelepon oleh kakak dari Salwa, kini kembali kesurupan. Tentu saja Randy yang bercerita jika kini Pak D-nya sedang tidak ada di rumah untuk beberapa hari ke depan. Dalam rasa kepanikan, ketakutan dan juga kalut, mereka berdua ini akhirnya sepakat Niko serta Randy akan berfokus untuk pencarian Kun-kun terlebih dahulu, ya karena Salwa sudah bisa ditangani oleh keluarganya. Pencarian itu pun rencananya akan melibatkan orang pintar yang bisa membantu mereka menemukan Kun-kun. Kini giliran Niko yang mengajak Randy untuk mendatangi Pak Nuri yang rumahnya berada di daerah Jember, Jawa Timur. Pak Nuri ini bisa dibilang orang pintar kepercayaan atau bisa dibilang guru spiritual dari kedua orang tua Niko. Ingat nama sudah disamarkan ya teman-teman. Hari itu juga mereka berdua langsung bergerak menuju ke rumah beliau. Begitu sampai di rumah Pak Nuri, Niko ini serta Randy langsung menceritakan jika mereka kehilangan jejak dari sahabatnya yaitu Kun-kun. Mereka berdua pun mengakui mungkin ini ada sebab akibat dari perbuatan mereka yang sengaja seolah menantang setan atau hantu penunggu rumah sakit mangkrak itu. "Kalian ini gegabah sekali, ceroboh kalian. Teman kalian kini sudah terbawa ke alam jin," ucap Pak Nuri. Seketika, Randy dan juga Niko hanya saling pandang. Mereka kompak menanyakan lagi bagaimana caranya untuk menemukan Kun-kun yang sudah terbawa ke alam lain. "Ayo, sekarang juga antar saya ke tempat itu sebelum terlambat."
Tapi sebelum ke sana, sebaiknya bawa dulu sesajen dan wewangian dupa sebagai tanda permohonan maaf kalian teruntuk penghuni yang ada di sana. Perintah Pak Nuri. Dalam perjalanan dari Jember menuju ke Kota Malang, mereka menyempatkan membeli perlengkapan untuk ritual upacara ketika di rumah sakit sesuai dengan anjuran Pak Nuri. Lalu kemudian, sesudah semuanya perlengkapan itu siap, mereka pun kemudian segera mendatangi rumah sakit mangkrak itu kembali. Sesamanya di sana, Pak Nuri segera menanyakan di mana titik lokasi yang dianggap Gun-Gun menghilang, dan Randi lalu menunjukkan ke kamar jenazah. Kalian tunggu di luar, biar saya yang akan berkomunikasi dengan makhluk di sini, jawab Pak Nuri sambil membawa sesajen serta pergi masuk ke ruangan jenazah itu sendiri. Di luar, nampak Niko dan juga Randi masih was-was dan juga gusar. Terlebih Niko yang tentu saja selalu dihubungi via WhatsApp oleh ibunya Gun-Gun tentang anak semata wayangnya itu. Tidak berbeda jauh dengan Niko, Randi pun masih mendapat pesan masuk dari Hanif jika adiknya Salwa keadaannya masih lemah karena tadi itu hampir 3 jam Salwa kesurupan. Niko dan juga Randi pun akhirnya saling berdebat dan saling salah menyalahkan akibat kejadian yang menimpa mereka berdua pasca syuting di lokasi horor Rumah Sakit Mangkrak Malang yang memang terkenal wingit. Beruntung, tidak lama Pak Nuri ini keluar dan bisa melerai keributan antara Niko serta Randi. Sudah, diam kalian. Kalian ini mau saya bantu tidak menyelesaikan masalah ini, atau mau cari masalah lain? Bentak Pak Nuri. Seketika mereka berdua saling diam dan hanya bisa saling pandang. Gun-Gun akan kembali, namun pilihannya, salah satu teman wanita kalian akan gantian menjadi sandranya. Para penunggu itu marah kalian telah berbuat tidak sopan dan berbuat seolah menantang para penunggu yang ada di sana, bentak Pak Nuri. Niko dan juga Randi mulai berbisik-bisik jika lebih baik menyelamatkan Gun-Gun terlebih dahulu karena raganya benar-benar hilang. Jika penunggu itu memilih Salwa, setidaknya Salwa masih bisa disembuhkan dan disadarkan oleh kiai atau orang pintar lain karena raga Salwa masih ada. Baik, kami sudah putuskan Pak. Lebih baik kami menyelamatkan Gun-Gun, ucap Randi dan disertai anggukan oleh Niko. Mendengar kepastian dari mereka berdua, Pak Nuri kembali lagi bermeditasi ke dalam ruangan jenazah itu sendirian. Seketika, sekitar 15 menit kemudian Pak Nuri ini keluar dan senyum sumringah. Sudah, jangan khawatir. Gun-Gun akan kembali menghubungi kalian setelah 1 kali 24 jam. Tapi untuk salah seorang sahabat wanita kalian berdua itu, Bapak yakin keadaannya akan menjadi lebih parah daripada saat ini. Ini di luar dari kemampuan Bapak, ucap Pak Nuri. Mereka berdua sebenarnya masih tidak mengerti apa maksud dari ucapan Pak Nuri tentang di luar kemampuan Pak Nuri. Namun karena mereka masih berfokus dengan ucapan Pak Nuri yang berkata jika Gun-Gun akan kembali, mereka berdua pun akhirnya jadi ikut sumringah. Saat dalam perjalanan pulang mengantarkan Pak Nuri kembali ke Jember, HP Randi ini berbunyi. Ia melihat di panggilan telepon Gun-Gun yang memanggilnya. Segera telepon itu ia angkat dan di seberang sana terdengar suara Gun-Gun yang bergetar dengan hebat sangat ketakutan. Gun-Gun menyampaikan kini ia sudah ada di rumah. Sesaat sebelumnya Gun-Gun ini mengaku jika baru saja ia bisa keluar dari rumah sakit mangkrak tersebut selama berhari-hari. Nanti aku ceritain semuanya menurut versiku. Aku benar-benar kapok pokoknya ikutan penelusuran malam seperti itu. Apalagi aku harus pakai kostum setan, ucap Gun-Gun terbata-bata dengan nada bergetar. Randi lalu memberitahukan kepada Niko dan juga Pak Nuri jika Gun-Gun sudah berhasil pulang. Randi pun kemudian sempat bertanya kepada Nuri mengapa, menurut pengakuan Gun-Gun, ia sudah berada di sana selama berhari-hari. Nyatanya, belum ada 1 kali 24 jam Gun-Gun ini hilang. Itu wajar saja jika dibawa ke alam jin atau alam lain. Waktu seolah bisa lebih lama ataupun lebih cepat daripada di dunia alam manusia. Yang terpenting, saat ini Gun-Gun sudah kembali, jawab Pak Nuri. Untuk sesaat Niko dan juga Randi masih bisa bernafas lega dengan kepulangan Gun-Gun kembali ke rumahnya. Tapi di sisi lain benar akan ucapan Pak Nuri. Keadaan Salwa di rumahnya semakin tidak terkontrol. Ia hanya bisa diam saat mendengar suara azan.
Jika suara azan berhenti, Salwa menjadi kesurupan dengan tenaga yang 2 kali lipat besarnya memporak-porandakan isi rumah serta berteriak-teriak dan tertawa mengikik seperti kuntilanak. Semua orang yang ada di rumah Salwa panik, manakala mereka sudah sebisanya mencarikan para ustadz dan orang pintar yang katanya mengerti akan kebatinan, tapi keadaan Salwa masih juga tidak sadar-sadar. Sesekali Salwa ini bisa sadar, tapi entah bagaimana ia bisa kemudian kesurupan lagi dan lagi. Hal lain yang amat menjijikan yaitu mohon maaf, karena saat itu Salwa sedang berbarengan datang bulan. Pembalut yang dipasangkan oleh ibundanya sering ditarik oleh Salwa dan dimakan serta diisap-isap darahnya sendiri. Salwa pun meminta makanan yang tidak wajar, yaitu potongan kepala ayam yang masih ada cenggernya, untuk ia makan mentah-mentah serta minuman kopi panas. Kopi itu bisa ditenggaknya dalam keadaan air yang masih mendidih, dan Salwa nampaknya tidak sama sekali merasa kepanasan. Akibat ulah Salwa itulah yang berperangai macam-macam saat kesurupan. Salwa harus pasrah saat ia sedang sadar. Ia segera dipasung oleh kedua kakaknya di kamar. Hari ke hari keadaan Salwa semakin memprihatinkan. Dan kemudian saat Salwa tersadar, ia selalu menangis dan mengaku jika tubuhnya merasa sakit dan ketakutan. Karena di dalam tubuhnya bersemayam berbagai jenis jin penunggu rumah sakit mangkrak tersebut. Hanif serta Riko pun sudah mengupayakan apapun untuk kesembuhan Salwa, adiknya ini. Salwa pernah sampai dibawa ke Jember rumah Pak Nuri atas saran Niko, tapi hasilnya masih nihil. Malahan, sewaktu di sana Pak Nuri mengungkapkan jika ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi mereka. Pak Nuri tidak sanggup menyembuhkan Salwa karena yang ia hadapi bukan hanya 1 ataupun 2 jin yang bersemayam, melainkan ada puluhan jin penunggu rumah sakit mangkrak itu. Di tengah rasa putus asa keluarga Salwa yang masih belum bisa menyembuhkan Salwa, mereka hanya bisa pasrah menunggu kedatangan Pak Derandi yang akan kembali pulang dalam waktu dekat ini. Beralih ke cerita Kun-kun. Saat sewaktu Kun-kun malam itu menjadi pocong-pocongan bersembunyi di ruang jenazah. Awalnya, Kun-kun ini dikagetkan dengan siluet-siluet bayangan yang menyerupai asap putih. Perlahan asap putih itu menjadi jelas berbentuk menyerupai sosok pocong, yang sontak saja membuat Kun-kun ini pingsan karena ketakutan. Maklum saja, itu kali pertama Kun-kun melihat penampakan hantu pocong yang selama ini ia takutkan. Begitu Kun-kun membuka mata, ia kaget. Ternyata di ruang jenazah Kun-kun ini melihat ada seorang jenazah wanita yang dibaringkan di sana. Kun-kun lari keluar dari ruangan jenazah itu, dan nampak di rumah sakit yang mangkrak kini riuh lalu lalang manusia yang sedang beraktivitas seperti biasa. Kun-kun terhenyak. Ia sadar seharusnya rumah sakit itu kosong. Tidak mungkin rasanya dalam waktu semalam rumah sakit itu bisa kembali beroperasi dan juga ramai. Merasa ada yang tidak beres, Kun-kun ini mulai beranjak keluar rumah sakit itu menuju lorong utama. Tapi anehnya, Kun-kun seolah tidak sampai dan hanya berputar-putar di lorong itu saja. Kun-kun memperhatikan seisi keadaan rumah sakit, benar-benar seperti keadaan sebagaimana mestinya rumah sakit yang masih berfungsi. Ia mencoba bertanya-tanya kepada perawat dan juga orang-orang yang ada di sana, namun semua membisu seolah tidak melihat Kun-kun. Ya tentu saja, bahkan saat Kun-kun menyentuh mereka, mereka tidak bergeming sama sekali. Kun-kun berteriak-teriak memanggil nama kawan-kawannya, tapi tidak ada sautan. Kun-kun segera mengecek handphonenya, namun anehnya sinyal Kun-kun ini tidak ada sama sekali. Kun-kun menjadi sangat frustasi. Ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Selain hanya bisa berdoa dan meminta tolong kepada Sang Maha Pencipta serta mengumandangkan sholawat. Begitu Kun-kun membaca sholawat, seketika apa yang dilihatnya ini menghilang. Ya, semua keriuhan di rumah sakit itu benar-benar menghilang. Tapi, jika Kun-kun berhenti, riuh lalu lalang di rumah sakit itu muncul kembali. Hal tersebut terus Kun-kun rasakan sampai pada akhirnya ia didatangi oleh sesosok lelaki parubaya dengan kumis serta alis tebal dan memakai pakaian seperti zaman dahulu. Celana bahan kain cingkrang hitam dengan baju kain hitam. Lelaki itu tanpa basa-basi menyuruh Kun-kun untuk mengikutinya dari belakang agar ia bisa keluar dari rumah sakit. Namun saat belum sampai keluar,
Kun-kun ini dilarang melihat ke belakang. Jika kalau tidak, ia akan benar-benar selamanya tertinggal di rumah sakit mangkrak itu. Kun-kun kemudian mengikuti arah lelaki misterius di depannya, sampai dengan menuju ke pintu keluar. Kun-kun ini membatin. Sepertinya berulang-ulang kali ia mencoba keluar, namun dirinya tetap berputar-putar di rumah sakit itu. Tapi kali ini benar-benar dipermudah hanya karena ada lelaki misterius di hadapannya tersebut. Setelah Kun-kun berhasil keluar, ia kembali melihat orang-orang di luar rumah sakit yang berlalu lalang. Bertepatan dengan bunyi suara azan, Kun-kun mulai terhenyak dan sadar jika kali ini ia memang benar-benar sudah kembali ke alam dunia manusia. Sebelumnya, di dalam rumah sakit itu menurut Kun-kun, ia tidak mendengar suara azan pada letak rumah sakit dan masjid itu sangat dekat sekali. Kun-kun melihat handphonenya yang kini sudah mendapatkan sinyal. Ia menerima banyak sekali pesan masuk dari Randi, Nico, serta orang tuanya yang sangat khawatir. Langsung, Kun-kun kemudian pulang ke rumah dengan menggunakan aplikasi ojek online, dan begitu sampai di rumah, ia segera menelepon Randi. Setelah keadaan Kun-kun membaik, Kun-kun, Randi, dan juga Nico langsung beranjak ke rumah Salwa untuk menjenguk Salwa yang masih keadaannya memprihatinkan. Akibat rentetan kejadian kesurupan yang masih menimpa Salwa, Salwa sendiri kini hanya bisa terbaring di ranjang dan sesekali terbangun hanya untuk meminta minum air putih. Dalam keadaan tubuh Salwa yang semakin melemah, Salwa pun masih sering mengalami kesurupan, berteriak-teriak dengan suara berbeda-beda maupun perlakuannya yang juga berbeda-beda. Sesekali Salwa ini berperangai seperti kuntilanak yang memilin-milin rambutnya. Mulut tersenyum menyeringai dengan tatapan kosong serta suara cekikikannya. Lalu hanya dengan sekejap mata berubah menjadi sifat anak-anak yang tertawa-tawa sendiri dan menunjukkan gestur tubuh layaknya anak kecil. Kemudian berlanjut berubah nada bicara dan suaranya seperti menggema layaknya seorang pria dewasa. Serta tidak jarang pula, Salwa ini berperilaku seperti pocong dengan mata yang melotot dan kedua tangan terlipat di atas perutnya. Selain itu menurut sang kakak yaitu Riko, dengan kejadian Salwa kesurupan, di rumahnya sering sekali terdengar suara seperti cakaran kuku hewan di tembok bagian luar rumah pada tengah malam. Seringkali di atap rumahnya pun terdengar suara langkah kaki seperti orang yang berjalan, serta riuh bunyi anak ayam atau itik, dan suara cekikikan kuntilanak yang saling bersahutan saat waktu menunjukkan pukul 12 malam lewat. Tentu saja karena tidak tahan terus-menerus diganggu makhluk halus seisi rumah, dan juga Salwa yang masih belum pulih, dan Riko yang terus-menerus mendesak Randi, Nico, dan juga Kun-kun untuk bertanggung jawab menyelamatkan Salwa dan mengusir hawa-hawa negatif yang ada di rumahnya. Randi, si pencetus ide pembuat konten horor settingan, mau tidak mau pun dia sampai mencari dan juga mendatangi Pak D-nya yang sedang di luar kota. Saat bertemu, si Pak D ini masih menolak untuk dijemput Randi pulang karena agenda acaranya masih belum selesai. Sebagai gantinya, Pak D pun berpesan jika ia akan menghubungi salah seorang kerabatnya yang bekerja di sebuah ponpes sebagai pengajar untuk meminta mendoakan Salwa ini. Pak D juga berjanji jika sudah selesai semua urusannya, ia akan menemui Salwa. Keesokan harinya, Randi dihubungi oleh seorang lelaki yang mengaku utusan dari Pak D Randi untuk mendoakan Salwa. Dengan segera Randi pun membawa lelaki yang bernama Yoga itu ke rumah Salwa. Sesamanya di sana, Pak Yoga langsung diantar oleh Hanif menuju ke kamar Salwa. Begitu Pak Yoga ini masuk dan menginjakkan kaki, Salwa langsung berontak dan matanya kini mendelik ke atas berwarna putih semua. Salwa berulang-ulang kali meludahi Pak Yoga dan tubuh Salwa yang terikat mencoba memberontak, manakala Pak Yoga mengumandangkan doa di telinga Salwa. Salwa hanya tertawa-tawa dan menantang Pak Yoga untuk mencoba mengeluarkan semua setan yang ada pada dirinya. Setan atau jin yang ada di dalam tubuh Salwa pun nampak keluar dan masuk berganti-ganti saking banyaknya. Hal itu terus-menerus berlangsung sampai dengan 4 jam lamanya. Beruntung, hasil baik dari perlawanan Pak Yoga untuk mengusir jin dan juga setan yang bersemayam di tubuh Salwa adalah mereka yang memilih untuk menyerah
namun dengan syarat agar diberikan seekor kepala sapi atau kerbau yang ditanam di dekat rumahnya. Pak Yoga jelas menolak permintaan para setan dan jin itu, dan mereka mengancam akan kembali esok hari sebelum tengah malam dan membawa banyak pasukan lagi yang akan masuk di tubuh Salwa jika keinginannya tidak dituruti. Pak Yoga lalu mencoba menghubungi Pak Ade Randi untuk menceritakan keadaan Salwa, dan menurut Pak Ade, sebaiknya dalam keadaan Salwa sedang sadar tidak kesurupan, segera ia harus dimandikan jenazah dan juga dikafani. Sedangkan kepala kerbau diganti dengan kepala kambing saja, dan semua baju Salwa yang ada di lemari pakaiannya harus ikut dikubur tanpa bersisa. Pak Ade berujar ini semua harus dilakukan sebelum tengah malam, yang berarti Salwa akan dirasuki oleh banyak jin dan juga setan yang menagih janji. Hal itu dilakukan supaya Salwa seolah-olah telah meninggal dunia. Pak Ade menambahkan juga, jika dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut mereka harus menyipratkan air cucian beras yang sudah dicampur garam kasar di sekeliling rumahnya. Singkat ceritanya, di hari itu juga mereka semua mempersiapkan apa yang dipesankan oleh Pak Ade dan mengkafankan Salwa. Tubuh Salwa kemudian disolatkan dan seolah-olah dibuat ia sudah meninggal dunia. Namun, yang berbeda saat ingin penguburan jenazah, yang dikuburkan bukan raka Salwa yang masih hidup, melainkan adalah seekor kepala kambing, dan semua baju-baju Salwa serta kain kafan yang dipakai membalut tubuhnya itu ikut dikuburkan dalam satu liang lahat. Nyatanya cara itu berhasil mengelabui si setan dan juga jin yang mendiami tubuh Salwa. Terbukti dari hari ke hari setelah acara ritual tersebut, Salwa semakin membaik dan tidak kesurupan lagi. Sesudah Pak Ade Randi pulang, ia segera menemui Salwa yang masih dalam kondisi pemulihan. Pak Ade langsung meruqyah tubuh Salwa kembali agar ia bisa sehat sedia kala, serta membuat pagar gaib di rumah Salwa agar segala jin penunggu rumah sakit Manggarak tadi tidak berani datang mengganggu ataupun memasuki tubuh Salwa lagi. Tidak hanya Salwa, Pak Ade pun ikut meruqyah Gun-Gun yang sudah hilang agar Gun-Gun pun tidak diganggu lagi. Akibat dari kejadian fatal, mereka semua sepakat untuk tidak meneruskan konten horor YouTube mereka dan tidak jadi mengupload video saat syuting di rumah sakit Manggarak itu ke dalam platform YouTube. Akhir cerita, diketahui saat ini channel yang mereka buat pun sudah tidak aktif lagi, dan semua yang berbau konten horor di dalamnya sudah mereka hapus. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu cerita horor kali ini. Semoga apa yang baik dalam cerita kali ini bisa kalian ambil sebagai contoh pembelajaran kehidupan dan buang apa yang buruknya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya juga, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Dan tentu saja nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa pula nih, dukung channel ini terus supaya channel ini berkembang ya teman-teman. Dan baik buruknya yang ada di dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan banyak pembelajaran juga yang dapat kita ambil, dan semoga kalian bisa memilihnya sendiri ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang sejauh. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.